Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sahabat, jumpa lagi dengan Balai Hidung Channel. Bagaimana kabarnya sahabat semua? Semoga selalu berlimpah berkah rejeki. Semoga selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Dan tentunya kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Robbal Alamin. Oke sahabat Balai Hidung Channel dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari beberapa peristiwa sejarah yang pernah ada di bumi Nusantara. Tapi mohon maaf untuk sahabat semuanya. Apabila dalam pembahasan ini terdapat banyak perbedaan cerita dan sejarah. Karena kami mengambil dari beberapa sumber yang kadang sumber yang satu tidak akan sama dengan sumber yang lainnya. Selamat mendengarkan. Dan tentunya tak lupa demi berkembangnya channel ini kami memohon untuk partisipasinya sahabat semua dengan cara subscribe, like, komen serta share videonya. Oke, kali ini kita akan membahas dari perjalanan dan sejarah Kerajaan Sumedang Larang. Kerajaan Sumedang Larang adalah salah satu kerajaan Islam di Pulau Jawa bagian barat. Kerajaan ini sudah berdiri sejak abad ke-8 Masehi. Tetapi baru menjadi sebuah negara berdaulat di abad ke-16 Masehi. Sejarah kerajaan ini bercorak Islam dan berawal dari abad ke-8 Masehi dan sempat berada di bawah kekuasaan kerajaan Pajajaran. Cikal bakal peradaban Sumedang Larang berawal dari munculnya kerajaan Tembong Agung yang didirikan oleh Prabu Aji Putih. Pada 1482, kerajaan Sunda dan Galuh bersatu berkat peran Sri Baduga Maharaja yang kemudian dikenal dengan nama Kerajaan Pakuan Pajajaran. Dengan bersatunya Sunda dan Galuh, Sumedang Larang otomatis beralih di bawah naungan kerajaan Pajajaran. Menurut catatan sejarah, kerajaan ini sempat mengalami beberapa kali perubahan nama. Di akhir abad 14, sebagai salah satu upaya pengembangan wilayah kekuasaan, Raja Galuh yang berkuasa waktu itu menugaskan salah satu kerabatnya untuk berangkat ke arah utara mencari dan membuka lahan pertanian baru bersama beberapa kepala keluarga. Kerajaan Sumedang Larang menjadi bagian dari kerajaan Pajajaran melalui proses perluasan wilayah yang dilakukan oleh Raja Pajajaran, Sri Baduga Maharaja. Pada tahun 1482, Sri Baduga Maharaja berhasil menyatukan kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh. Dan dengan demikian, Sumedang Larang yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Galuh, otomatis berada di bawah naungan Pajajaran. Namun, meskipun berada di bawah naungan Pajajaran, Sumedang Larang masih memiliki otonomi dalam menjalankan pemerintahannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya raja-raja yang memerintah di Sumedang Larang selama periode tersebut. Kerajaan Sumedang Larang mengalami beberapa kali perubahan nama sepanjang sejarahnya. Awalnya, kerajaan ini didirikan dengan nama Kerajaan Tembong Agung oleh Prabu Aji Putih pada abad ke-8 Masehi. Kemudian, setelah Prabu Tajimalela mewarisi tahta dari ayahnya, ia mengubah nama kerajaan menjadi Kerajaan Himbar Buana. Namun, perubahan nama yang paling terkenal dan terakhir terjadi ketika Prabu Tajimalela digantikan oleh putranya, Prabu Gajah Agung. Pada masa pemerintahan Prabu Gajah Agung, nama kerajaan diubah menjadi Kerajaan Sumedang Larang. Nama Sumedang berasal dari kata Sumedang Hyang yang berarti tempat suci. Sedangkan, larang mengacu pada larangan atau perintah yang harus diikuti oleh rakyat kerajaan. Perubahan nama ini mencerminkan perkembangan dan perubahan dalam kepemimpinan serta status kerajaan dari bawahan menjadi kerajaan yang lebih mandiri. Kerajaan Sumedang Larang awalnya menganut agama Hindu sebelum akhirnya menjadi kerajaan bercorak Islam. Pada masa pemerintahan Pangeran Santri, kerajaan ini mengalami perubahan agama menjadi Islam. Ratu Pucuk Umun, yang memerintah pada saat itu, telah memeluk agama Islam dan memerintah bersama suaminya, Pangeran Santri, yang bergelar Ki Gedeng Sumedang. Perubahan agama ini membawa pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan dan budaya di Kerajaan Sumedang Larang, serta memperkuat identitas Islam dalam pemerintahan dan masyarakatnya. Penguasa pertama Kerajaan Sumedang Larang yang memeluk agama Islam adalah Pangeran Santri, yang juga dikenal dengan nama Ki Gedeng Sumedang. Pada masa pemerintahannya, Pangeran Santri memerintah bersama istrinya, Ratu Pucuk Umun. Ratu Pucuk Umun telah memeluk agama Islam sebelumnya. Dan perubahan agama ini kemudian mempengaruhi pemerintahan dan kehidupan di Kerajaan Sumedang Larang. Pangeran Santri dan Ratu Pucuk Umun memiliki seorang putra yang bernama Pangeran Angkawijaya. Pangeran Angkawijaya, yang juga dikenal dengan gelar Prabu Geusan Ulun,
Merupakan penerus dalam memerintah Kerajaan Sumedang Larang setelah Pangeran Santri dan Ratu Pucuk Umun. Pangeran Angkawijaya menjadi penguasa Kerajaan Sumedang Larang dan memainkan peran penting dalam menjaga dan mengembangkan kerajaan ini. Pangeran Angkawijaya, yang juga dikenal dengan gelar Prabu Geusan Ulun, melakukan beberapa tindakan penting untuk menjaga dan mengembangkan Kerajaan Sumedang Larang. Berikut adalah beberapa hal yang dilakukan oleh Pangeran Angkawijaya. 1. Penguatan kerajaan. Pangeran Angkawijaya melakukan upaya untuk memperkuat kerajaan dengan membangun pertahanan yang kuat dan menjaga stabilitas wilayahnya. Ia juga mengembangkan sistem pemerintahan yang efektif untuk menjaga kestabilan internal kerajaan. 2. Kebijakan ekonomi. Pangeran Angkawijaya mengembangkan sektor ekonomi kerajaan dengan mendorong pertanian, perdagangan, dan industri. Ia membangun irigasi untuk meningkatkan produksi pertanian dan mengembangkan perdagangan dengan kerajaan-kerajaan tetangga. 3. Pembangunan infrastruktur. Pangeran Angkawijaya juga terkenal karena melakukan pembangunan infrastruktur yang signifikan di Kerajaan Sumedang Larang. Ia memperbaiki jalan-jalan, membangun jembatan, dan memperluas sistem irigasi untuk meningkatkan konektivitas dan produktivitas kerajaan. 4. Pelestarian budaya. Pangeran Angkawijaya juga aktif dalam melestarikan budaya dan tradisi kerajaan. Ia mendukung seni dan kesenian, membangun tempat ibadah, dan mempromosikan nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan Islam di dalam kerajaan. Upaya Pangeran Angkawijaya dalam menjaga dan mengembangkan Kerajaan Sumedang Larang memberikan kontribusi penting dalam memperkuat posisi kerajaan dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Pangeran Angkawijaya melakukan pembangunan dan perbaikan jaringan jalan raya di Kerajaan Sumedang Larang dengan beberapa tujuan utama, antara lain: 1. Meningkatkan konektivitas. Pembangunan jalan raya bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antara berbagai wilayah di dalam Kerajaan Sumedang Larang. Dengan adanya jaringan jalan yang baik, aksesibilitas antar desa, kota, dan pusat pemerintahan menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. 2. Memperluas jangkauan perdagangan. Dengan adanya jaringan jalan yang baik, perdagangan antar wilayah di Kerajaan Sumedang Larang dapat berkembang dengan lebih baik. Jalan raya yang memadai memungkinkan barang dagangan dapat diangkut secara lancar dan efisien, sehingga memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerajaan. 3. Meningkatkan pertahanan dan keamanan. Pembangunan jalan raya juga dapat berkontribusi dalam meningkatkan pertahanan dan keamanan kerajaan. Jalan yang terhubung dengan baik memungkinkan mobilitas pasukan dan pengiriman logistik yang lebih efektif dalam situasi darurat atau konflik. 4. Mempermudah akses administratif. Dengan jaringan jalan raya yang baik, akses administratif antara pusat pemerintahan, wilayah-wilayah kerajaan, dan desa-desa menjadi lebih lancar. Hal ini memudahkan jalannya administrasi pemerintahan, pengumpulan pajak, dan pelaksanaan kebijakan di seluruh wilayah kerajaan. Dengan tujuan-tujuan tersebut, pembangunan dan perbaikan jaringan jalan raya oleh Pangeran Angkawijaya di Kerajaan Sumedang Larang memiliki dampak positif dalam meningkatkan konektivitas, ekonomi, pertahanan, dan administrasi kerajaan. Pada tanggal 22 April 1578, Mahkota Binokasi, salah satu pusaka Kerajaan Pajajaran, diserahkan kepada Kerajaan Sumedang Larang. Pada hari yang sama, Ratu Pucuk Umun dan Pangeran Kusumah-Dinatai menerima 4 kanda galante di Keraton Kutamaya Sumedang Larang. Penyerahan mahkota Binokasi ini merupakan simbol kepercayaan dan pengakuan dari Kerajaan Pajajaran terhadap Kerajaan Sumedang Larang. Mahkota Binokasi merupakan salah satu pusaka bersejarah yang memiliki nilai simbolis dan keagamaan yang tinggi. Mahkota ini dipakai dalam upacara penobatan raja dan merupakan peninggalan dari Kerajaan Pajajaran. Saat ini, mahkota Binokasi disimpan sebagai koleksi di Museum Prabu Geusan Ulun di Sumedang. Sumber, Tirto, ID, Kompas, Sindonius. Demikian kali ini video dari kami, semoga bermanfaat untuk sahabat semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.